Bab 138. Kehilangan kasih sayang. Claire Sen menarik tangannya kembali dengan wajah yang merah. Dia menatap Golden Ye dengan penuh dendam sekilas. "Siapa suruh kamu membantuku untuk menghentikan darah?" Menjijikkan. Golden Ye mendengus kasar. "Kenapa? Apa kamu masih menginginkan orang lain untuk membantumu menghentikan darahmu?" Claire Sen malas menjelaskan kepadanya. Jika dia terus berbicara takutnya akan membuat keadaan berubah menjadi semakin buruk. Dia lalu ingin lanjut berlutut untuk memungut barang. Golden Ye pun membentaknya lagi, "Apakah otakmu itu hanya untuk pajangan saja? Pecahan sebanyak ini kamu hanya tahu ingin menggunakannya dengan tangan." Claire Sen langsung mendongakkan kepala, "Apa kamu mengizinkan aku menggunakan sapu?" Ketika dia pertama kali berlutut untuk memungut pecahan kaca itu, dia berpikir kalau Golden Ye sengaja menyulitkannya. Dia sepertinya ingin Claire Sen memunggutnya dengan tangan, jadi meskipun Claire mengambil sapu, tetap tidak ada gunanya. Siapa sangka Golden malah menyuruhnya untuk menggunakan sapu. Golden Ye memicingkan mata dengan sinis, aura amarah dalam tubuhnya menjadi semakin kuat. "Apa yang kamu katakan?" "Tidak." Claire Sen langsung berdiri, berbalik ingin mengambil sapu. Jika dia setuju maka dia tidak mungkin sebodoh itu hingga menggunakan tangan. Ketika kembali ke sana, Claire Sen hanya melihat bayangan Golden Ye seorang. Sekali dia pergi, aura dingin di tempat itu juga ikut pergi. Suhu udara di sana kembali menjadi seperti biasa. Claire Sen dengan cepat menyapu pecahan di sana hingga bersih. Kebetulan bibi tukang bersih-bersih sedang mengepel hingga ke sana. Dia pun tidak bisa menahan keterkejutannya ketika melihat kejadian ini. "Aduh anak muda zaman sekarang, bagaimana cara kalian bekerja? Mengapa kamu bisa memecahkan cangkir sebanyak ini? Aih." Melihat anak muda yang penuh tenaga, kenyataannya ketika bekerja kalian tidak sebanding dengan orang tua seperti kami. Aih. Claire Sen menaruh sapu dengan canggung dan pergi dari sana. Ketika jam pulang kerja, Gita datang mencarinya, lalu bertanya dengan pelan. "Dengar-dengar tadi pagi ketika rapat, Tuan Muda Ye sudah mempersulit dirimu. Gila, mengapa kamu bisa selemah itu? Ini baru beberapa lama saja, lalu kamu ternyata sudah kehilangan kasih sayang." Claire Sen. "Gita, aku beritahu kamu ya, seorang pria juga sudah mendapatkan barang yang mereka inginkan. Mereka tidak akan menghargainya lagi, lalu mereka akan menggoda wanita lain. Apa perlu seperti itu? Apalagi Tuan Muda Ye kita itu orang cacat, aku rasa dia tidak perlu memilih seperti itu. Masih syukur ada kamu." Mendengar ini Claire Sen juga merasa sangat pasrah. "Sebenarnya kamu ini sedang mengejekku atau sedang menghiburku? Semuanya ada." Gita tersenyum sambil merangkul tangannya, berkata, "Aku mengejekmu sekalian menghiburmu, tapi kamu terlalu tidak berusaha. Aku rasa kamu boleh lebih berusaha untuk mendapatkan kasih sayang lebih awal." "Claire Sen, kamu berpikir terlalu banyak." Gita masih ingin mengatakan sesuatu, lalu tiba-tiba muncul bayangan seseorang, jadi langkah kakinya dan Claire Sen terpaksa berhenti. Gita merasa sedikit terkejut melihat orang yang ada di hadapannya. "Wah, Wakil Cheo Ye." Davin Ye tersenyum kepada Gita. Senyuman itu seketika melelehkan hati Gita. Dia menundukkan kepala untuk menutupi ekspresi wajah malunya. Davin Ye melihat ke arah Claire Sen. Ada waktu kosong. Claire Sen tercengang. Dia masih belum meresponnya. "Ada apa?" dia bertanya. Davin Ye tersenyum kepadanya namun tidak berbicara. Claire Sen juga bukan orang yang bodoh. Dia hanya bisa melihat ke arah Gita, lalu berkata dengan pelan, "Kamu pulanglah terlebih dahulu. Aku besok baru lanjut bicara denganmu." "Iya." Gita menganggukkan kepala, lalu dia menggerutkan keningnya sekilas baru pergi dari sana. Setelah Gita pergi, Davin Ye mengeluarkan kunci mobil. "Ayo pergi, aku akan traktir kamu makan." "Apa?" Claire Sen tidak sempat untuk meresponnya, tapi Davin Ye sudah berbalik pergi dari sana. Dia berdiri di sana, tercengang beberapa saat baru ikut pergi dengannya. Ada banyak orang di perusahaan yang melihatnya. Claire Sen mengulurkan tangan, menunjuk dengan jari tangan, berkata dari belakangnya,
Kakak, aku tidak lapar. Mendengar ini, Davin Ye sedikit tersenyum. Tenang saja, aku tidak akan membawamu ke tempat yang bisa membuatmu makan dengan kenyang. Claire Sen, tapi hanya makan malam saja, kamu masih tidak membiarkan kakak melakukan niat baik untukmu. Baiklah, dikatakan seperti ini olehnya, Claire Sen tiba-tiba merasa dirinya benar-benar terlalu kelewatan. Dia juga tidak melakukan apapun, hanya perhatian dan ingin mengajaknya makan saja, namun dia malah menolaknya berkali-kali. Claire mengikutinya turun ke parkiran bawah. Davin pun dengan gentle membukakan pintu mobil untuknya. Ketika dia ingin masuk ke dalam mobil, Davin bahkan mengulurkan tangan ke atas mobil, mencegah agar kepalanya tidak terbentur. Setelah Claire Sen masuk ke dalam, Davin Ye masih menundukkan tubuhnya untuk memasangkan sabuk pengaman kepada Claire Sen. Dia mendekatinya dengan sangat dekat, aura maskulin yang kuat dari tubuhnya masuk ke dalam nafas Claire, jadi Claire pun menahan nafasnya dengan gugup. Hingga ketika Colden selesai memasangkan sabuk pengamannya, dia baru menyadari kalau Claire seharusnya memasang sendiri. Tapi Davin Ye sudah berputar dan masuk ke kursi pengemudi. Claire Sen memujinya dalam hati, benar-benar pria yang sangat lembut dan gentle. Kamu bilang kamu tidak suka makan makanan manis, tapi suka makanan pedas. Kalau begitu kakak akan bawa kamu makan sup ikan pedas, bagaimana? Sup ikan pedas. Mendengar makanan ini, mata Claire Sen langsung bersinar. Dia tanpa sadar menelan air ludahnya, tapi dia masih berkata dengan canggung, "Kak, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku suka makan ini? Aku suruh asisten aku untuk memeriksa kesukaanmu, jadi aku bisa mengetahuinya." Davin Ye berbicara, lalu mengulurkan tangan sambil mengelus kepalanya. Hanya saja jarak antara mereka berdua tidak begitu dekat. Ditambah ketika Davin mengulurkan tangan ke arahnya, Claire tanpa sadar langsung menghindar, jadi Davin Ye tidak berhasil mengelus kepalanya. Tangannya berhenti di udara, lalu ditarik kembali. Apa ada yang salah dengan sikap kakak, sehingga kamu takut denganku? Tidak. Claire Sen menggelengkan kepala, aku hanya khawatir Colden akan mencari masalah denganmu. Aku tidak ingin terjadi masalah pada kakak, jadi ini tidak masalah. Davin Ye tersenyum datar, ingat dengan hal yang aku katakan kepadamu, Colden Ye adalah orang yang berwajah dingin tapi berhati lembut. Selain itu kamu juga sudah menderita di ruang rapat tadi. Aku rasa semenjak kamu masuk ke keluarga Ye, kamu sangat jarang tersenyum. Kamu pasti tidak hidup dengan bahagia, bukan? Bahagia. Sepertinya Claire Sen sudah sangat lama tidak tahu perasaan seperti apa ini. Semenjak dia menikah dengan James Lin, dia tidak tahu apa yang namanya bahagia. Apalagi setelah bercerai dia menikah lagi dengan Colden. Kebanyakan baginya ini semua sama seperti neraka. Yang sangat mengerikan. Memikirkan ini Claire Sen memejamkan matanya. Dia berkata dengan tenang, tidak peduli bahagia atau tidak, aku sudah terbiasa. Mendengar ini, Colden Ye tersenyum datar, nada bicaranya seolah-olah terdengar penuh kesedihan. Terbiasa tidak bahagia bukanlah kebiasaan yang baik, adik ipar. Anak perempuan harus banyak tersenyum baru benar, apalagi kamu masih muda. Jika kamu terus memasang wajah yang masam, hal ini juga tidak baik untukmu, juga akan mempengaruhi tubuhmu. Banyak tersenyum. Claire Sen tersenyum masam sekilas. Senyum yang aku maksud bukan seperti ini, tapi senyum yang keluar dari lubuk hatimu. Claire Sen tidak bisa melakukan ini, dia berkata dengan pasrah, Kak, kamu tidak usah mempersulitku lagi. Iya. Davin Ye memang tidak mempersulitnya lagi. Sepanjang jalan mereka tidak berbicara. Lalu ketika hampir sampai ke tempat tujuan dan Davin Ye membawa Claire masuk ke dalam, Claire Sen terus berjalan di belakangnya, berusaha untuk memberi jarak antara mereka berdua. Lalu dia sesekali akan melihat ke samping sekilas, seperti melakukan kesalahan, hingga dia masuk ke dalam ruangan. Beruak. Claire Sen tiba-tiba menabrak punggung Davin Ye. Bersambung.